Angka kasus positif COVID-19 hingga saat ini masih meningkat ribuan kasus dalam satu hari. Hingga 11 Maret 2021, jumlah total penduduk Indonesia yang terinfeksi COVID-19 mencapai 1.403.722 jiwa dan 38.049 jiwa diantaranya meninggal dunia. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari PSBB hingga PPKM Mikro, yang saat ini masih berjalan sehingga diharapkan Indonesia dapat berangsur pulih dari pandemi. Selain 5M, untuk menekan angka kasus COVID-19, pemerintah bersama tim Satgas COVID-19 juga kerap melakukan 3T, yaitu testing atau pemeriksaan, tracing atau pelacakan, dan treatment atau perawatan. Saat ini Kemenkes dan Satgas Penanganan COVID-19 juga telah menerjunkan ribuan petugas untuk melakukan pelacakan kontak erat yang tersebar di 10 provinsi prioritas di Indonesia. Meski demikian, pemeriksaan dan pelacakan yang dilakukan pemerintah ternyata tidak mudah dilakukan dalam setiap keluarga. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kerap menolak saat ingin diperiksa karena merasa cemas akan diberi stigma negatif oleh orang di sekitarnya jika salah satu anggota keluarga atau dirinya divonis positif terpapar COVID-19. Padahal Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah, mengungkapkan kontak erat pasien COVID-19 yang terbanyak didominasi oleh klaster keluarga. Betul, jadi yang kedua, kalau tadi dibilang klaster keluarga, siapa saja sih? Ini bisa dari anggota keluarganya gitu ya, dan juga anak sampai dengan tetangga. Nah, jadi memang dari hasil tracing yang sudah berjalan, yang sudah ada 112 ribuan kasus diikuti kontak eratnya menjadi 390 ribu nih, kebanyakan dari mereka ternyata kontak eratnya ini berasal dari anggota keluarganya yang tinggal satu rumah, ada juga dari anaknya atau dari tetangganya. Dan kebanyakan itu terinfeksi karena berada dalam jarak 1 meter selama lebih dari 15 menit. Sudah pasti. Ini faktor resiko yang paling tinggi tuh memang begitu gitu. Yakin, ini yang harus dihati-hatikan oleh kita semua. Ini pembelajaran juga nih dari hasil tracing selama ini. Kita punya PR bahwa tadi klaster keluarga memang masih menjadi klaster yang dominan. Keluarga dan masyarakat luas memiliki peran besar dalam pemutus penyebaran COVID-19. Selain membuka diri untuk pengecekan 3T, masyarakat juga diimbau untuk membatasi mobilitas di luar rumah dan menahan diri untuk tidak berlibur dan menciptakan kerumunan, terutama saat libur panjang. Nah, gimana caranya? Kenapa akhirnya juga sekarang ada PPKM nih yang dibatasi adalah mobilitasnya. Karena memang salah satu hal yang kita pelajari dari 1 tahun berhadapan dengan COVID-19, ketika mobilitas itu terjadi dengan sangat tinggi. Contohnya ini ada slide-nya Dr. Lula. Ini kita ambilnya per bulan biar lebih gampang. Kalau kita ingat di bulan Agustus ke September ada liburan, kasusnya yang mungkin penambahannya dulu hanya 7.000, belasan ribu, paling tinggi 22.000, naik langsung 45.000. Jadi dari libur panjang ini kita lihat grafiknya, di poin-poin ini kebanyakan peningkatannya sangat signifikan, dan akhirnya lagi-lagi mobilitas itu berperan penting dalam apakah dia akan menambah penularan yang ada di masyarakat, dan kepatuhan 3M ini jadi kunci sebenarnya. Apakah kita melaksanakan 3M atau tidak, ini benar-benar menentukan apakah penularan akan berlangsung di tengah masyarakat. Ya, disiplin menerapkan 5M menjadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, jika dalam keluarga terdapat orang yang harus bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah, diharapkan dapat menjaga diri saat berinteraksi dengan orang lain dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain itu, untuk mencegah terjadinya klaster keluarga, setelah beraktivitas dan tiba di rumah, sebaiknya langsung mandi atau membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah. Andrew Pakpahan, Tim Liputan, The ITV.